dalam live Tribun Travel Update edisi Rabu 25 Mei 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Ariska ada rekomendasi tempat nongkrong kekinian untuk Anda yang ada di Jakarta Barat. Ada Tutonero Coffee dan Eat, Tribuners. Cafe yang ada di Jalan Panjang nomor 16 Kebonjeruk, Jakarta Barat ini mengusung konsep minimalis. Di sini selain kopi ada pula minuman non-kopi dan berbagai jenis makanan, Tribuners. Untuk mengetahui menu lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Leonardus Wichal dari Warta Kota. Silakan, Leon. Tutonero Cafe and Eat bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk tempat nongkrong yang kekinian dan cozy. Mengusung tema konsep minimalis, kafe yang berlokasi di Jalan Panjang nomor 16 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat itu menawarkan tidak hanya kopi tetapi juga minuman non-kopi dan berbagai jenis makanan, mulai dari main course hingga appetizer. Head barista Andi Rachman mengatakan, menu andalan di Tutonero Cafe and Eat ada avocado coffee, coffee and cookies, dan black forest coffee. Andi mengatakan kepada wartakotalive.com, untuk espresso base, pihaknya lebih kepada piccolo latte, jadi akan lebih dominan kepada rasa kopinya. Selain itu, Andi juga menginformasikan untuk harga minuman, baik kopi maupun non-kopi, variabelnya ada di angka 40.000 per gelasnya. Sedangkan untuk makanannya sekira 50.000 untuk main course dan 30.000 untuk appetizer. Menurut Andi, harga tersebut tidak terlalu mahal dan cukup standar dan masih dapat dijangkau. Andi mengatakan mayoritas yang datang ke Tutonero Cafe and Eat adalah kaum milenial, anak-anak kuliahan yang memang lokasi kuliahnya tidak jauh dari kafe. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com Senin tanggal 23 Mei 2022, lokasi kafe memang cukup strategis, berada di tengah kota Jakarta Barat dan dekat dengan beberapa universitas di sekitarnya. Dari luar terlihat tumbuh-tumbuhan berupa pohon yang cukup tinggi dan rumput rimbun yang menghiasi pelataran Tutonero Cafe and Eat. Bangunan mayoritas kayu berwarna coklat tua yang disorot lampu kuning membuat kesan nyaman bagi pengunjung yang datang. Saat berjalan ke dalam, di depan pintu masuk sebelah kanan kita akan disuguhkan oleh gemericik air kolam yang menambah suasana tenang di kafe tersebut. Terdapat 4 gazebo di depan pintu masuk dan beberapa meja kursi bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu di area luar kafe. Ketika di dalam ada 2 pilihan ruang, yaitu smoking area dan non-smoking area. Tentunya hal tersebut dapat memberikan fasilitas tersendiri bagi yang merokok maupun tidak merokok. Ornamen wajah perempuan berambut hitam keriting dan menggunakan lipstik merah tampak menghiasi non-smoking area. Tidak jauh dari lokasi tersebut, ada quotes dari Louis Ann yang dituliskan di tembok. Toilet dan WC-nya pun bersih, cukup membuat nyaman bagi pengunjung yang ingin menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, para pelayan di Tutonero Cafe and Eat juga ramah kepada para pengunjung. Tak jarang mereka melontarkan kata-kata yang membuat pengunjung tertawa. Demikian informasi, kembali kepada Ariska di studio. Baik, terima kasih rekan Leonardus Wichal dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan seorang barista bernama Handoko. Berikut liputannya untuk Anda. Mas, sudah berapa lama Mas di sini? Kalau saya sih masuk sudah 3 tahun. Kalau kafenya sendiri udah ada Kafenya sendiri 2017. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Bulan apa tuh? Di bulan Mei. Bulan Mei ya? Di bulan Mei. Pertengahan? Tanggal saya lupa kan? Tapi Mei ya? Mei. 5 tahun. Lebih ke apa sih ini? Bangunannya konsepnya ke apa sih? Konsepnya lebih ke furniture konsep hitam gitu ya Kak. Konsep hitam? Monokrom. Ya buat tempat nongkrong, tempat buat ngerjain tugas. Nggak, misalnya konsepnya monokrom gitu ya? Apanya? Konsep warnanya kafe itu emang monokrom atau gimana? Ya tempat buat nongkrong sih. Oh, tempat nongkrong. Biasanya yang datang itu kebanyakan anak muda atau pekerja? Anak muda Mas. Kebanyakan Mahasiswa. anak muda. Mahasiswa. Binus. Binus. Namanya.
Tribuners, selanjutnya kita menuju ke Teluk Betung, Bandar Lampung. Di sana ada wisata hutan kera, Tribuners. Biasanya tempat wisata ini ramai dikunjungi pengunjung saat sore hari. Menariknya, kera-kera yang ada di hutan tersebut sudah jinak dan tidak takut pengunjung, sehingga para pengunjung bisa memberi makan kera liar tersebut secara langsung, Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh Rio Pratama dari Tribun Lampung. Silakan, Rio. Oke, terima kasih rekan Ariska. Baik, sebelumnya kembali jumpa dengan saya Rio Pratama, salah satu reporter dari Tribun Lampung. Oke, hasil pantauan kita pada Senin 23 Mei 2022 di salah satu wisata Taman Kera Bandar Lampung. Memang sebagaimana diinformasikan, Taman Kera merupakan alam bebas di tengah kota Bandar Lampung, tepatnya di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung ya, Ariska. Di sana nampak memang kera-kera liar yang tidak terawat dan ramai memenuhi Taman Kera tersebut. Nah, hasil pantauan kita beberapa waktu lalu memang kera-kera tersebut diberi makan langsung oleh para pengunjung. Jadi memang para pengunjung sengaja mendatangi Taman Kera untuk bercanda bersama monyet-monyet yang ada di Taman Kera tersebut. Makanan ringannya pun seperti buah-buahan, dan juga tak sedikit pengunjung yang memberi kacang. Dan hasil pantauan kita di beberapa waktu lalu, kera-kera tersebut liar namun sudah terbiasa dengan kehadiran pengunjung. Dan juga memang nampak kera-kera itu ketika memang ada pengunjung datang, cara tiba-tiba monyet-monyet langsung mendekati dan menunggu makanan yang akan diberikan oleh para pengunjung di Taman Kera itu. Dan sebagai informasi, jumlah kera-kera di Taman Kera itu memang terpantau ramai dan banyak dan terus berkembang biak. Dan kita juga menanyakan di beberapa warga sekitar, ketika memang tidak ada pengunjung, monyet-monyet tersebut kerap sekali mendatangi rumah warga untuk meminta makan, ya bisa dibilang untuk meminta makan. Jadi untuk informasi, Taman Kera itu juga merupakan Taman Kera yang sudah lama dan masih terawat hingga saat ini. Mungkin itu Ariska yang bisa kita laporkan suasana di Taman Kera Kota Bandar Lampung khususnya, dengan saya Rio melaporkan. Baik, terima kasih rekan Rio Pratama dari Tribun Lampung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada 22 Mei lalu, puluhan ibu-ibu di Kota Tarakan mengadakan festival keanekaragaman makanan berbahan baku lokal tanaman buah terap. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia, Tribuners. Sementara itu, sebagai upaya untuk melestarikan tanaman endemik, maka buah terap dipilih sebagai ikon yang diperlombakan. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan kami Andi Pauzia dari Tribun Kaltara yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Andi. Ya, baik rekan, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, mengisi aktivitas weekend puluhan peserta dari kalangan ibu-ibu, di mana kalangan ibu-ibu ini berasal dari mereka yang berprofesi sebagai pelaku UMKM Tarakan, kemudian ada juga yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, juga pemilik industri rumahan, olahan pangan, dan juga dari ibu-ibu PKK dan kalangan akademisi antusias mengikuti kegiatan festival keanekaragaman makanan berbahan baku lokal tanaman buah terap yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sore lalu. Adapun kegiatan ini sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei. Di momen ini sendiri dalam kegiatan festival yang diinisiasi oleh Pertamina Tarakan,
ada sekitar 10 kelompok yang berhasil lolos seleksi dan menjadi finalis di tahap penilaian akhir. Dan mereka menampilkan sajian kuliner terbaiknya dengan berbahan baku buah terap, di mana buah terap adalah salah satu tanaman lokal yang ada di Kota Tarakan di Kalimantan dan juga ditemukan di Sumatera. Untuk diketahui, untuk buah terap ini atau buah tarap ini dikenal bernama Latin Octocarpus, dan memang ini disengaja dijadikan ikon atau sebagai bahan perlombaan di momen Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia kemarin, khususnya di Provinsi Kaltara. Dikatakan Fugi Nurgianto, Asisten Manajer HSS Tarakan File. Ini merupakan kegiatan ini sebenarnya dalam rangka program pelestarian tanaman endemik yang ada di Kota Tarakan, di mana tanaman endemik saat ini sudah dikatakan mulai langka. Salah satunya yakni buah terap yang memang hanya ditemukan di 2 wilayah, di mana ditemukan di Kalimantan dan di Sumatera. Dan dalam rangka menjaga upaya keberlangsungan hidup buah terap ini sendiri, maka dimanfaatkanlah oleh masyarakat agar bisa menjadi suatu opsi bahan pangan dan juga tentunya berdampak pada pendapatan masyarakat Kota Tarakan. Festival ini juga sebagai ajang edukasi kepada masyarakat bahwa tanaman lokal asal Tarakan ini tak kalah bersaing dari sisi gizi dengan buah-buahan lainnya yang sudah terkenal dan familiar pada umumnya. Di pantauan tribunkaltara.com sendiri pada saat pelaksanaan kemarin, memang seluruh kelompok berusaha menampilkan sajian kuliner terbaiknya dan diawasi oleh dewan juri. Dan ada kelompok yang membuat seperti selai, kemudian brownies dari berbahan dasar terap, lalu ada kue bolu berbahan dasar terap, nastar, es buah terap, kue pai, kemudian lempok terap, dan aneka jenis pangan lainnya yang semua bahan dasar utamanya diwajibkan menggunakan bahan dasar terap, termasuk juga kulit dari buah terap juga ikut, salah satu kelompok juga ikut menampilkan, yakni menggunakan mandai, ada produk bernama Mandai Glow yang dicetuskan oleh salah seorang peserta dari kelompok dari UB Universitas Borneo Tarakan atau dari kalangan akademisi. Dikatakan salah seorang kelompok yang mencetuskan untuk bahan terap menggunakan kulit terap ini, yakni Ibu Ika. Dia kesehariannya adalah sebagai pengajar, sebagai dosen di jurusan kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Alasannya untuk mengikuti kegiatan ini sendiri sebenarnya bukan dalam rangka mencari juara, namun untuk memperkenalkan bahwa bagaimana buah terap juga selain dari sisi daging buah yang bisa dimakan, dari biji juga, dari kulit juga bisa dikonsumsi dan bernilai gizi tinggi. Dan ini yang akan diperkenalkan kepada masyarakat Kota Tarakan, kemudian masyarakat Kaltara, dan juga jika bisa sampai bersaing di level nasional dan internasional. Demikian rekan. Baik, terima kasih Andi Pauzia dari Tribun Kaltara. Dan Tribuners, tadi rekan Andi Pauzia juga sempat berbincang dengan Fugi Nurgianto, Asisten Manajer HSE Tarakan Field, serta Ika, dosen Fikes jurusan Kebidanan UBT. Berikut liputannya untuk Anda. Ini sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 2022 ya. Jadi pengembangan dari keanekaragaman hayati yang sudah kita lakukan, yaitu kemarin kita menjadikan program pelestarian tanaman endemik, tanaman lokal Tarakan, dalam hal ini adalah terap, menjadi salah satu fokus kita untuk kita lestarikan. Nah, berangkat dari situ sebagai tindak lanjut kesinambungan, kita upayakan bagaimana produk tanaman terap ini, dalam hal ini adalah buahnya, itu bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat supaya masyarakat menjadikan ini sebagai salah satu opsi untuk tanaman pangan gitu ya.
tanaman pangan sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tentunya sebagai sarana edukasi bahwasannya tanaman lokal kita, tanaman endemik kita yaitu terap, tidak kalah bersaing dalam hal ini. Nah, kita terpikir daripada menjadikan sampah, lebih baik kita kelola dengan baik. Nah, maka dari itu kita coba teliti dulu sebelum mengkonsumsi, sebelum diolah kita teliti dulu. Sudah 6 bulan yang lalu kita teliti kandungan dari kulit buah terap itu apa saja, dan ternyata luar biasa. Kandungannya itu banyak sekali, ada antioksidan, kemudian anti hipertensi, dan yang terbaik itu anti kanker usus. Nah, perlu kita ketahui kandungan itu banyak sekali dalam kulit buah terap yang kita tidak ketahui. Nah, setelah kami teliti dan kami publikasikan, diterima di internasional Scopus, baru kami membuat produk ini. Seperti itu. Nanti kita harapannya kita kenalkan ke masyarakat, syukur-syukur bisa diterima oleh Pemkot, menjadi salah satu ikon kuliner oleh-oleh dari Kota Tarakan, yaitu kulit buah terap dijadikan. Tribuners, ikon pariwisata Jam Gadang memang selalu menyita perhatian saat berkunjung ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hanya saja tak semua orang bisa menikmati bagian isi perut jam kuno yang telah berusia lebih dari 1 abad itu, Tribuners. Sebab untuk menjaga dan menghindari kerusakan, destinasi wisata unggulan ini memang tidak dibuka untuk umum. Untuk melihat lebih detail, rekan kami Fuadi Zikri dari Tribun Padang yang berkesempatan melihat langsung isi perut Jam Gadang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Fuadi. Terima kasih rekan Ariska, selamat sore Tribuners semua. Memang benar pada Lebaran tahun 2002 kemarin kami berkesempatan untuk menaiki salah satu objek wisata kebanggaan Kota Bukit Tinggi itu. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas bagaimana isi perut dari Jam Gadang tersebut, sekilas saya akan membahas bagaimana sejarah dari Jam Gadang ini. Jam Gadang ini merupakan salah satu peninggalan masa kolonial Belanda di Bukit Tinggi yang kala itu dibangun sekitar tahun 1926 hingga 1927. Pembangunannya ini diinisiasi oleh Sekretaris Fort de Kock yang kini disebut Kota Bukit Tinggi, yaitu Hendrik Rolf Rockmaker. Nah, untuk mesinnya sendiri, Tribuners, Jam Gadang ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda yang ketika itu senang dengan keberhasilannya yang berhasil merebut Fort de Kock ketika itu, yaitu Ratu Wilhelmina. Nah, Jam Gadang ini dibangun oleh seorang arsitek berkebangsaan Indonesia sendiri, yaitu asli dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, bernama Yazid Rajo Mangkuto. Nah, untuk pembangunannya sendiri ketika itu membandrol harga sekitar 18.000 gulden, yang 15.000-nya merupakan anggaran untuk pembangunan bangunan Jam Gadang itu, dan 6.000 sisanya yaitu untuk upah kepada setiap para pekerja ketika itu. Jadi totalnya maksudnya berjumlah 21 gulden. Nah, Jam Gadang ini tepatnya berada di sentral Kota Bukit Tinggi. Memang tidak heran para pengunjung selalu ramai berkunjung ke Jam Gadang ini karena memang kawasan Jam Gadang ini tidak dipungut biaya untuk masuk. Namun sayangnya Jam Gadang ini tidak terbuka untuk umum masuk ke atasnya, ke dalamnya, karena memang pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak mau mengambil risiko jika Jam Gadang ini dibuka untuk umum akan berdampak parah kepada salah satu bangunan tertua di Kota Bukit Tinggi ini. Untuk masuk ke Jam Gadangnya sendiri, Tribuners, kita melewati 2 tangga, mulai dari tangga untuk masuk ke dalam Jam Gadangnya hingga ke lantai paling atas. Nah, untuk masuk ke dalam Jam Gadang itu ada tangga di luar, itu berjumlah 2 buah dari sisi kiri dan sisi kanan, yaitu tangga naik dan tangga turun. Kemudian di dalamnya sendiri terdapat tangga melingkar yang menghubungkan lantai dasar hingga ke lantai paling atas, yang mana Jam Gadang ini mulai dari lantai 1 hingga lantai ke atas itu sekian mengucut karena memang seperti menara-menara pada umumnya, sehingga tangga untuk menaik ke atasnya makin ke atas itu makin kecil. Jam Gadang ini sendiri dari luar memang terlihat hanya berjumlah 4 tingkat, itu berdasarkan tiang yang kita lihat secara kasat mata dari luar. Namun ketika kita masuk ke dalamnya, ternyata Jam Gadang ini bertingkat 6 sampai ke bagian atas, bagian puncaknya. Untuk mesinnya sendiri, Tribuners, itu berada di lantai 5. Di sana terdapat sebuah lemari yang di dalamnya
terdapat rangkaian roda gigi yang berukuran kecil hingga berukuran besar yang di sana merupakan kendali dari jarum jam raksasa ini. Nah, untuk menghubungkan dari mesin ke jamnya sendiri, Tribuners, di sana terdapat sebuah tongkat besi yang menghadap ke setiap sisi di jam gadang, yang mana tongkat inilah yang memutar jam gadang di setiap waktunya. Nah, naik ke paling atasnya lagi, di sana terdapat sebuah lonceng, yaitu lonceng yang disimpan di bagian bangunan berbentuk atap rumah gadang 4 sisi. Di sana terdapat sebuah lonceng raksasa, yang mana lonceng ini akan berbunyi setiap waktunya tepat menunjukkan pukul 00, seperti pukul 13:00 hingga atau pukul 12:00. Nah, jam gadang ini, Tribuners, dari atas kita dapat melihat view pemandangan dari kota Bukit Tinggi, padatnya perumahan-perumahan penduduk dan ramainya wisatawan-wisatawan yang berkeliaran di sekitaran kota Bukit Tinggi. Nah, di bagian atap jam gadang ini merupakan salah satu keunikan yang hingga kini masih terjaga, karena memang pernah mengalami perubahan 2 kali, mulai dari dibangun ketika itu menyerupai bangunan, bagian atap ini menyerupai bangunan khasnya kolonial Belanda. Dengan paling atas itu terdapat sebuah patung ayam yang menghadap ke arah barat. Nah, singkat ceritanya, berdasarkan kenangan-ketangan tetua-tetua di kota Bukit Tinggi, bahwasanya patung ayam itu dulunya dibangun untuk menyindir orang-orang yang berada di kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Agam, agar bangun pagi ketika ayam sudah berkokok. Nah, kemudian pada tahun setelahnya, ketika pendudukan Jepang, ketika Belanda menyatakan kalah kepada Jepang, puncak jam gadang ini berubah menjadi bangunan khasnya negeri Sakura, yaitu menyerupai kuil Shinto di Jepang. Nah, setelah tahun 1953 ketika Indonesia merdeka, jam gadang ini barulah berubah bentuknya seperti yang bangunan sekarang ini. Demikian Ariska dapat disampaikan dari kota Bukit Tinggi. Baik, terima kasih rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang. Selamat bertugas kembali. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, pada Selasa 24 Mei kemarin, rangkaian hajatan Jakarta untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kota Jakarta resmi dibuka. Pembukaan acara itu berlangsung di Taman Lapangan Benteng Tribuners. Pasalnya, lokasi ini dipilih karena memiliki nilai sejarah yang sangat kental. Dengan acara tersebut, para pengunjung disuguhkan dengan beragam pertunjukan. Selain itu, ada pula bazar UMKM dan juga storytelling yang melibatkan sejumlah peserta Tribuners. Bagaimana keseruan di sana akan disampaikan oleh Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silahkan Pebi. Ya, terima kasih Ariska. Selain dicanangkan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Kepulauan Seribu, pembukaan event Hajatan Jakarta yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-495 Kota Jakarta juga turut dimeriahkan dari masing-masing kota administrasi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Nah, seperti salah satunya di kawasan Jakarta Pusat. Nah, pembukaan rangkaian acara tersebut berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, begitu Tribuners. Nah, acara ini diawali dengan menyaksikan pencanangan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Kepulauan Seribu secara daring dan juga tentunya turut dimeriahkan dengan beberapa rangkaian acara lainnya. Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma mengatakan bahwa dipilihnya Taman Lapangan Banteng sebagai lokasi pembukaan hajatan Jakarta di wilayah Jakarta Pusat ialah karena lokasi ini kental dengan nilai sejarahnya, di mana Taman Lapangan Banteng sendiri dinilai merupakan salah satu ruang terbuka paling monumental yang ada di wilayah DKI Jakarta. Adapun taman ini memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan sebelum Indonesia merdeka begitu. Menurut pantauan tribunjakarta.com sendiri, pada pembukaan acara tersebut yang berlangsung kemarin tanggal 24 Mei 2022 begitu dihadiri oleh sejumlah pejabat kota administrasi Jakarta Pusat. Nah, selain menyaksikan pencanangan yang dilakukan secara daring dari Kepulauan Seribu, ada pula beberapa suguhan acara yang turut memeriahkan pergelaran tersebut. Misalnya seperti ada pertunjukan tari daerah, kemudian juga ada pertunjukan musik dan juga ada pameran bazar UMKM begitu. Nah, bisa dilihat sejumlah tenan dari UMKM yang ada di wilayah Jakarta Pusat menawarkan berbagai produknya di area Taman Lapangan Banteng tersebut, mulai dari produk fashion, kemudian juga ada produk kuliner begitu. Dan salah satu yang menarik juga dalam rangkaian acara ini terdapat kegiatan storytelling yang juga melibatkan sejumlah peserta didik dari kategori PAUD begitu. Nah, diharapkan lewat ragam acara tersebut pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sendiri khususnya bisa terus berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengembangkan Kota Jakarta ke arah yang lebih baik lagi begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Dan Tribuners, tadi rekan Pebi juga sempat berbincang dengan Irwadi, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Berikut liputannya untuk Anda. Di Hajatan Jakarta, HUT DKI ke-495 diadakan di Lapangan Banteng ya. Kolaborasi Jakarta ya dengan Pemkot Jakarta Pusat dengan masyarakat. Mudah-mudahan dengan HUT Jakarta ke-495 Jakarta Pusat dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan tentu untuk kemajuan Jakarta. Ada seni, tari, budaya, dan pameran dan bazar. Nanti kan ada tari, seni, terus ada perayaan yang diadakan di kecamatan. Hari, Marawis, ya, dan bazar yang diadakan dalam tahun DKI Jakarta. Nah, Pak, ini kan salah satu rangkaiannya ada
walking tour juga nih Pak. ada Di walking Jakarta Pusat juga terkonsep nggak sih Pak? Petojo Engkley sampai dengan Tanah Abang. Dari mana Pak? Petojo Engkley. Petojo Nah, ya. sampai Tempat yang pada Belanda. Prestasi, tempat prestasi sampai ke kawasan Tanah Abang. Besar dari masyarakat umum. masyarakat umum ya. Tanggalnya masih belum. Tanggalnya belum, masih dalam rangka Jakarta. Tribuner, selanjutnya kita akan melihat lomba berkuda yang diadakan oleh Octavian Equestrian Center. Pasalnya, lomba ini baru pertama kali digelar di pusat latihan berkuda yang ada di Bandar Lampung, Tribuners. Lomba berkuda ini diikuti oleh peserta dari 2 provinsi, yakni Lampung dan Sumatera Selatan. Adapun penyelenggaraannya dibagi menjadi 2 kelas, yakni usia 14 tahun ke bawah dan kelas usia 14 tahun ke atas. Untuk mengetahui suasana perlombaan di sana, sudah ada rekan Kiki Adi Pratama dari Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silahkan Kiki. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi pada Minggu 22 Mei 2022 telah berlangsung perlombaan berkuda dengan lomba walk trot dan juga show jumping. Lomba walk trot sendiri untuk kategori langkah indah. Kemudian untuk show jumping sendiri lomba lompat rintangan. Jadi masing-masing peserta yang mengikuti lomba berkuda ini akan mengikuti arahan dari para penyelenggara untuk melakukan lomba berkuda. Dan dalam pelaksanaannya para peserta cukup antusias dan juga banyak warga masyarakat yang menyaksikan perlombaan tersebut. Pasalnya memang perlombaan ini merupakan perlombaan berkuda pertama kali yang digelar di Lampung, khususnya di kota Bandar Lampung. Dan tadi disampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan lomba berkuda ini dari Lampung dan juga dari Sumatera Selatan. Ada 40 orang dari Lampung dan 36 dari Sumatera Selatan. Sementara untuk kegiatan ini sendiri nantinya akan dibuka kembali pada bulan Agustus setelah masa yang pertama ini dilakukan dengan baik. Kemudian juga para penyelenggara nantinya akan membuka event yang lebih besar lagi dan harapannya bisa ke tingkatan nasional. Begitu rekan Rizka. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kiki Adi Pratama dari Tribun Lampung. Tribuner, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk mengunjungi Benteng Tuloko di Ternate. Benteng Tuloko ini merupakan benteng buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16 silam, Tribuners. Dan hingga kini, benteng yang dibangun oleh Panglima Tentara Portugis itu masih berdiri kokoh. Untuk melihat lebih detail, kita sudah terhubung dengan Yunita Kaunar dari Tribun Ternate. Silahkan Yunita. Ya, terima kasih Ariska. Saya Yunita Kaunar melaporkan dari Ternate bahwa Benteng Tuloko merupakan benteng kerajaan Portugis pada abad ke-16. Bahkan benteng di Maluku Utara ini memiliki tekstur yang begitu masih kokoh ya, yang memiliki masih kokoh dan dahulu benteng ini dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan sejumlah rempah-rempah, baik itu pala dan cengkeh.
Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk berwisata di Saloka Tempak, Semarang. Tempat wisata ini menghadirkan banyak wahana bertema dan pertunjukan air mancur, Tribuners. Ada lebih dari 20 wahana seru yang bisa Anda coba, baik untuk anak-anak maupun dewasa, Tribuners. Daftar wahananya pun terbagi menjadi wahana yang santai hingga wahana menantang, mulai dari baku bumi, obat abit, bengak-bengok, dan masih banyak lagi, Tribuners. Selain wahana-wahana seru, di tempat wisata seluas 12 hektar ini juga menyuguhkan pertunjukan baru kelinting, Tribuners. Namun, pertunjukan ini hanya diputar setiap akhir pekan dan hari libur nasional saja. Dan menariknya, saat berlibur di Saloka Tempak ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan jajaran 7 gunung di Jawa Tengah dan Rawapening. Nah, apabila lelah berkeliling area wisata dengan jalan kaki, Anda juga bisa menyewa skuter listrik. Dengan skuter listrik ini, Anda bisa merasakan sensasi berbeda saat berkeliling Saloka Tempak, Tribuners. Selain itu, Saloka Tempak juga menyediakan peminjaman kursi roda bagi pengunjung berkebutuhan khusus. Diketahui, tempat wisata ramah keluarga ini bisa Anda kunjungi setiap hari mulai pukul 10 hingga 18 waktu Indonesia Barat saat weekday. Sementara saat weekend, Saloka Tempak buka mulai pukul 10 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Adapun lokasinya, Saloka Tempak ini berada di Jalan Fatmawati, nomor 154 Gumuk Sari, Lopait, Kecamatan Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Dan jika Anda ingin mencoba semua wahana di sana, sebaiknya Anda datang lebih awal, yakni pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Tribuners, Banyumas memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dan satu di antaranya ada Manggala Ranch, Tribuners. Manggala Ranch ini merupakan tempat yang dibangun untuk berwisata sekaligus ajang edukasi terkait hewan ternak. Di tempat wisata yang ada di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini menyuguhkan pesona alam yang menyejukkan mata, Tribuners. Wisata yang ada di perbukitan Manggala ini memiliki suasana yang begitu asri dan udara yang sejuk. Bahkan karena panoramanya ini, Manggala Ranch disebut-sebut sebagai New Zealand di Banyumas. Di sini, Anda juga bisa bercengkrama langsung dengan hewan-hewan yang ada, mulai dari domba, sapi, ayam, kelinci, bebek, dan juga ikan, Tribuners. Namun di antara hewan-hewan tersebut yang paling banyak menjadi incaran para pengunjung adalah domba yang dilepas langsung dan turut berbaur dengan wisatawan. Domba-domba ini sebenarnya memiliki kandang sendiri, Tribuners. Namun, saat pagi hari domba akan dilepas dan akan dikembalikan ke kandang pada sore harinya. Setiap hari, domba-domba di Manggala Ranch ini juga selalu dicek kesehatannya. Dan apabila domba ada yang sakit, domba tersebut tidak ikut dilepaskan dari kandang hingga kondisinya sehat. Selain domba, tempat wisata seluas 11 hektar ini juga memiliki daya tarik lain, Tribuners, yakni area playground yang bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Selain itu, Anda juga dapat melihat berbagai macam ayam-ayaman hias yang ada di kandang berbentuk rumah-rumah kecil. Nah, untuk dapat menikmati berbagai keseruan ini, Anda hanya perlu membayar retribusi parkir saja sebesar 2.000 hingga 3.000 per motor dan juga 5.000 untuk parkir kendaraan mobil. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk mengunjungi Benteng Toluco di Ternate. Benteng Toluco ini merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16 silam, Tribuners. Dan hingga kini, benteng yang dibangun oleh Panglima Tentara Portugis itu masih berdiri kokoh. Tepatnya di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Untuk melihat lebih detail, kita sudah terhubung dengan Yunita Kaunar dari Tribun Ternate. Silahkan Yunita. Ya, terima kasih Ariska. Bersama saya di Benteng Toluco.
saat ini Benteng Tuloko dijadikan sebagai pusat wisata sejarah di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng tersebut dikunjungi di hari libur atau weekend. Kebanyakan merupakan wisata Nusantara dan juga mancanegara. Seperti itu, Rita. Dan di sini juga terdapat biasanya ada siswa dan siswi maupun mahasiswa jadikan sebagai pusat studi sejarah di Kota Ternate, khususnya di Benteng Tuloko. Benteng Tuloko ini juga terbuat dengan struktur batu beku yang masih berdiri kokoh hingga kini dan belum pernah dilakukan renovasi sama sekali. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih Yunita dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, tadi Yunita juga sempat melakukan wawancara dengan Baharudin Arsyad selaku Ketua RT 1 sekaligus penjaga benteng. Berikut liputannya untuk Anda. Saya sebagai penjaga benteng Tuloko. Pak, bagaimana dengan wisata Benteng Tuloko ini, apakah sekarang sudah dijadikan sebagai salah satu wisata yang biasa dikunjungi oleh ya, jadi Benteng Tuloko ini sekarang udah jadi tempat wisata untuk mancanegara maupun dari lokal yang masuk berkunjung ke Benteng Tuloko. Pak, mungkin bisa jelaskan sedikit apakah sejarah dari Benteng Tuloko ini, mungkin Pak tahu, bisa jelaskan sedikit tentang sejarah? Ya, sejarah Benteng Tuloko ini dibangun oleh Portugis. Itu tahun berapa kemarin? Pada tahun 1610 ya. Ya. Dan hingga sekarang masih. Kemarin sempat dipugar pada tahun 1996. Oke. Jadi sekarang dijadikan tempat wisata. Dijadikan tempat wisata. Banyak yang kunjungin ke sini. Iya, banyak yang kunjungin. Cuma kemarin karena ada COVID itu jarang sekali ya. Biasanya rata-rata yang kunjungan ke sini ini wisata Nusantara, mancanegara ya. Nusantara. Cuma mancanegara itu karena kemarin ada COVID itu jarang mancanegara. Oke, makasih nih Pak. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini baru kopi digulain, bukan gula di kopi ini. Tribuners, New Mopi Gajah.